Kita berdoa, terpuji Engkau Bapa untuk kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan menguasai kami dalam Roh Kudus-Mu. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan dan penguatan untuk melanjutkan aktivitas kita pada hari ini diambil dari surat Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18. Demikian dituliskan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan pernyataan Paulus kepada orang-orang jemaat yang ada di Efesus, dan juga sekaligus sebagai doanya yang dipanjatkan kepada Tuhan tentang bagaimana orang-orang kudus ini adalah orang-orang percaya, orang-orang yang dipilih, dipanggil Tuhan menjadi pewaris keselamatan yang Tuhan sediakan bagi dunia ini. Orang-orang kudus ini juga merupakan orang-orang Kristen yang sudah memberikan diri untuk bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupannya. Untuk itu sangat penting suatu pemahaman tetap dimiliki oleh orang-orang kudus. Bukan hanya sekedar percaya, tetapi memiliki pemahaman juga tentang bagaimana kasih Kristus bagi umat manusia, bagi dunia ini. Pemahaman ini sangat penting, yaitu tentang pengorbanan Kristus adalah bukti kasih Allah kepada dunia, supaya tidak mudah orang-orang kudus tergoyahkan pikirannya, tergoyahkan imannya oleh pengajaran-pengajaran yang mungkin membawa kepada hati yang bimbang untuk mengenal kasih Kristus itu dalam kehidupannya. Untuk itu sangat penting bagi kita mengetahui dengan benar bagaimana sebenarnya kasih Kristus dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan di dalam doa Paulus ini, yaitu betapa lebarnya kasih Kristus ini, itulah merujuk kepada betapa lengkapnya jangkauan kasih Kristus di dunia ini. Tidak ada sesuatu pun yang terlewatkan oleh kasih Kristus. Bagaimanapun keadaannya, kasih Kristus tetap merangkul. Bagaimanapun manusianya yang normal, yang mungkin dalam sakit, yang berkebutuhan khusus, kasih Kristus tetap hadir di dalam manusia tersebut. Kasih Kristus hadir bagi orang yang senang, yang bersuka cita. Kasih Kristus juga hadir bagi orang yang sedang cemas, yang sedang berduka, yang sedang sedih, lelah, dan lain sebagainya. Semua dilingkupi oleh kasih Kristus. Itulah lebarnya kasih Kristus. Kemudian panjangnya kasih Kristus dalam hidup kita, yaitu merujuk kepada lamanya waktu kasih Kristus, yaitu sepanjang masa kasihnya terbentang dalam jagat raya ini. Tak bosan-bosannya, tak putus-putusnya kasihnya bagi kita. Dia sudah menyediakan janji keselamatan bagi orang-orang yang sudah dipilihnya dari dunia hingga kekal nantinya. Tuhan sudah menyediakan itu. Betapa panjangnya kasih Kristus, tak terukur. Kemudian dikatakan betapa tingginya kasih Kristus, inilah jangkauan kasih Tuhan hingga ke surga, yaitu janji kekal kepada manusia, kepada dunia ini. Bukan sebatas di dunia ini saja, tetapi hingga lewat dari setelah kematian, yaitu yang akan kita terima, yaitu kehidupan yang kedua kalinya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah janji kekal kepada orang-orang kudusnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kemudian dikatakan betapa dalamnya kasih Kristus bagi kita, yaitu merujuk kepada seberapa jauh Tuhan akan pergi dengan kasih-Nya. Ini menunjukkan bagaimana Tuhan itu tidak pernah hitung-hitungan dengan apa yang sudah diperbuatnya. Seberapa rendah dulunya Tuhan Yesus Kristus mengorbankan dirinya hingga kepada penyaliban di kayu salib,
Dengan kerendahan hatinya dia menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang penuh kasih, penuh kerendahan hati untuk mau merangkul kita, orang-orang yang berdosa ini. Untuk itu, bagaimanapun dan apapun persoalan dalam kehidupan kita, masalah boleh terjadi, bukan berarti kasih Kristus itu sedang tidak berlaku bagi kita. Tetapi kasih Kristus itu mari kita pahami bahwa setiap masalah itu kita lihat, kita pandang, Tuhan mengizinkannya itu sebagai cara Tuhan untuk mendidik kita, cara Tuhan untuk membuat kita semakin teguh beriman kepadanya, semakin dekat dengan Tuhan, sehingga kita semakin merasakan bagaimana, betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya kasih Kristus itu dalam kehidupan kita. Sungguh dengan demikian kita semakin sadar akan kasih Kristus itu dalam kehidupan kita. Dengan menyadarinya, kita akan menyadari untuk melakukan hal-hal yang terbaik versi kita seturut dengan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Untuk itu, kasih Kristus tidak dapat diukur dalam kehidupan kita. Mari memujinya, mari menyembahnya, mari mengiyakan dan menerima kasih Kristus dalam kehidupan kita. Jangan membebalkan hati dan pikiran kita, tetapi baiklah kasih Kristus itu berkuasa dalam kehidupan kita. Itulah yang memimpin kita, bukan yang lain. Kita akan bersuka cita berbahagia, walaupun dalam keadaan apapun, di dalam kasih Kristus kita tetap kuat. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan. Kami boleh semakin memahami bagaimana kasih Kristus dalam kehidupan kami. Semua ya Tuhan, untuk rancangan kebaikan bagi kami. Untuk itu, kuatkanlah kami untuk melakukan firman-Mu, untuk menghidupi firman-Mu dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, berkatilah setiap orang percaya yang sakit, sembuhkanlah, yang sedang dalam pergumulan, biarlah Tuhan yang memberikan jalan-jalan keluar yang terbaik bagi mereka, yang sedang mencari kebutuhan, biarlah Tuhan mencukupkan mereka, yang sedang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan yang memberikan pekerjaan kepada mereka seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, seluruh aktivitas kami satu hari ini kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kuatkanlah dan tuntunlah kami, sehingga kami boleh melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus Kristus kami memohon, amin. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.